Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sobat RH sekalian, walaupun tanpa persiapan ya, mudah-mudahan beberapa rekan sudah bergabung. Kita kedatangan tamu penting, Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cerdas. Jadi ada satu kerisauan barangkali bagi mereka yang mendukung Amin dan pasangan lainnya, karena konon katanya itu akan berlangsung satu putaran saja, dan itu sudah dikonfirmasi oleh sebuah survei yang so-called katanya kredibel, sering memenangkan, sering menebak secara benar pertarungan pilpres dan pilkada, dan mendapatkan award macam-macam ya, tapi pasti bayarnya gede juga. Bang Syahganda tahu ya dengan survei LSI dan IJA kan, dia mengatakan bahwa akan satu putaran dan 52%. Sebagai ahli apa istilahnya, kuantitatif ilmu sosial ya, Survei kuantitatif. Survei kuantitatif ilmu sosial, apa yang bisa abang komentari, silakan. Ya, pertama soal kredibel tadi ya, di dalam istilah survei kuantitatif itu nggak ada istilah kredibel. Yang ada istilahnya itu dia itu apa namanya, reliable dan validitas. Oke. Itu. Kalau kredibel tuh kita mau ngukur perusahaannya, lembaga surveinya, ini lembaga kredibel atau enggak. Untuk itu maka kita harus melihat apakah dia membiayai sendiri surveinya. Kalau dia nggak membiayai sendiri ya, dia berarti kita mempertanyakan kredibilitasnya. Apalagi kalau dibiayain oleh orang yang sering dia menangkan angka-angkanya itu. Nah, kalau menurut saya ya, angka-angka ini angka-angka yang tidak logik. Ya, jadi kalau survei itu sebenarnya harus ada logiknya. Itu yang pertama. Logik itu kita lihat dari persaingan di lapangan. Ya, kalau 01 datang itu ke masyarakat, crowdednya bagaimana? 02 bagaimana? Ya, 03 bagaimana? Nah, kita melihat kan yang bisa melakukan efek jutaan pendukung datang, baik itu di Makassar, kemudian di Sidoarjo, kemudian di Medan kemarin, Pak Anies di Tembung ya, Medan Tembung, kemudian sebelumnya di di Tegalega yang saya sendiri kunjungin ke Tegalega, itu kan menurut apa namanya, istilah zaman sekarang ya, istilah crowdsourcing sebagai sumber penglihatan ya di big data itu tidak mungkin survei-survei kuantitatif model lama itu bisa lagi menipu kita. Itulah zaman sekarang ini. Nah, bahkan kita lihat 2016 itu di Amerika sendiri seluruh survei-survei tradisional seperti ini kalah dengan satu lembaga survei yang pakai big data ya, namanya Bread Eyes ya. Tapi menariknya di Amerika waktu itu 2016 mereka evaluasi semua ya, jadi Pew Research turun tangan, semua turun tangan, yang gede-gede sedunia turun tangan. Ada kesalahan metodologi apakah gitu. Nah, di Indonesia ini DNIJA berkali-kali salah memprediksi ya, di Jawa Tengah waktu zaman 2018, di di Jakarta ya? 2017 Mas Anies Baswedan ya, di Jawa Barat juga pasti. Tapi di Indonesia ini tidak ada tradisi lembaga survei itu, asosiasinya itu melakukan satu evaluasi. Nah, kelemahan mereka ini sebenarnya satu, tidak ada orang yang backgroundnya ilmu sosial ya, seperti saya misalkan yang ilmu sosial, kemudian dia menekuni survei kuantitatif. Ya, rata-rata semuanya tuh doktornya tuh kualitatif. Jadi dia tidak punya experience dalam melakukan survei kuantitatif, sehingga dia tidak ngerti yang disebut sebagai bagaimana menarik sampel ya. Kan sampel itu harus ada frame sampel, kemudian bagaimana cara merandomnya. Itu satu hal yang orang harus dia ngerti sendiri antara teori dan prakteknya. Jadi bisa jadi teman-teman ini sebenarnya tidak mengerti ya bagaimana penyebaran random itu, sehingga ada, kalau di dalam dunia survei yang benar itu ada weighting namanya. Kita harus, kalau nggak random itu nggak boleh kita melakukan survei bilang kuantitatif harus randomnya 100% random gitu loh. Nah, yang kedua itu jumlah sampelnya itu ya, itu memang harus benar gitu loh. Jangan orang sampelnya misalkan
nanti pada saat dia survei itu ada yang gagal. Misalnya gini, menurut Indopol terbaru, ya Indopol terbaru itu, jadi gini, dalam teori saintifik itu ada disebut verifikasi, ada falsifikasi ya. Falsifikasi itu kata Karl Popper. Kalau kita bilang ada 100 bebek warna kulit bulunya hitam, tiba-tiba kita menemukan satu tidak hitam, maka itu gagal. Kita nggak bisa mengklaim itu. Itu yang falsifikasi. Jadi dalam teori falsifikasi, contohnya misalkan yang dilakukan oleh Indopol dan oleh EF Sebula Fata, itu falsifikasi menunjukkan survei Indo pada nggak benar. Indopol itu menemukan di berbagai tempat itu justru puluhan persen itu orang nggak mau lagi disurvei. Kenapa nggak mau disurvei? Karena alasan mereka itu dilarang oleh lurah-lurah mereka, tokoh-tokoh setempat, karena nanti ketahuan mereka preferensinya apa. Kalau preferensinya ketahuan, mereka nggak dikasih bansos lagi gitu loh. Ini kan udah temuan, jadi semacam research gitu. Oh berarti ini survei ini gagal sekarang. Karena apa? Karena orang survei itu tidak lagi random, tidak lagi jujur juga dalam mengungkapkan kebenaran. Terus yang kedua yang EF menemukan bahwa ketika Jokowi itu mengklaim dirinya itu 70-80% puas di masyarakat. Tingkat kepuasan. Semua orang bilang sama, tapi EF melakukan pendalaman. Pendalaman karena itu dalam teori survei ada namanya subjective question, ya kan? Apakah Anda puas dengan Jokowi? Puas. Tapi melakukan pendalaman dengan namanya objektif, ya kan, ditanya sama dia, ya kan, bagaimana Anda kehidupan Anda sehari-hari, bagaimana Anda membiayai sekolah, bagaimana Anda, beberapa pertanyaan mendalami bagaimana hubungan koneksi antara puas dengan kondisi dia. Nah ternyata itu terbantahkan bahwa mereka itu kesulitan sekarang. Jadi ketika mereka disurvei objektif itu tidak benar itu survei-survei itu. Yang kedua, mengatakan 42%, ya itu orang masih swing semua. Jadi dia tuh walaupun dia mengatakan sudah pilih 01 atau 02 atau 03, tapi dia sebenarnya masih ragu dan dia akan putuskan beberapa hari, 3 hari sebelum hari H. Artinya apa? Artinya semua survei-survei yang berkeyakinan 52% dan lain-lain, menurut saya itu kebohongan publik aja. Itu adalah alat propaganda, begitu, Bung. Tapi kan mereka kami sekedar refleks moralitas ya. Saya kan membandingkan tadi dengan di Amerika ya. Di Amerika itu jadi dalam konteks ada bukan Pew Research ya, ada satu lagi lembaga survei yang kelasnya dunia. Ketika dia gagal memotret pemilu 2016 di Amerika, di mana mereka memprediksi kemenangan Hillary Clinton, ternyata kalah sama Donald Trump, itu mereka itu langsung sedih dan stres, dan kemudian mereka itu melakukan evaluasi dengan menghadirkan dokter-dokter ahli metodologi. Ahli metodologi nih bukan main-main, ini ahli metodologi. Nah, maksud saya di sini nggak ada refleksi, karena dia tuh nanti ngeles aja. Itu kan survei saya yang kemarin. Nanti kan itu kan 2 minggu sebelum ini bisa berubah dan lain-lain kan gitu. Nah di sana tuh nggak boleh gitu. Kalau negara-negara maju, karena dia tuh tradisi keilmuannya itu adalah kehormatan, itu dia malu bilang begitu, ya kan. Nah kalau orang misalkan dia udah berkali-kali gagal dalam memprediksi, di sinilah pentingnya asosiasi itu, yang memiliki orang-orang yang ahli metodologi dalam ilmu sosial, survei kuantitatif ya. Itu kan yang belajar misalkan itu kebanyakan orang-orang misalkan di IPB, soseknya IPB misalkan, di kampus lain mungkin banyak. Nah di FISIP misalkan orang-orang politik, orang sosial itu jarang masuk ke dunia itu. Tapi yang di dunia model IPB, dia biasanya juga sebenarnya yang dia survei itu tidak manusia. Dia misalkan mensurvei berapa produksi jagung tahun ini, berapa produksi ini, produksi itu. Jadi sebenarnya benda mati. Kalau memprediksi benda mati itu sama kayak orang nanti bilang quick count aku tepat loh seumur umur. Ya karena kamu apa quick count itu kan sudah number. Kalau ini kan persepsi ya masyarakat. Jadi cara menggalinya pun ya seperti pengalaman Indopol itu harus hati-hati. Kalau kita menggalinya kemudian orang itu curiga bahwa ini yang datang adalah untuk menjebak mereka sehingga nanti nggak dapat bansos, inilah yang membuat orang kadang-kadang survei itu metodologinya harus benar gitu loh. Ini ada teman survei yang galau ya, teman survei alumnus Universitas besar ya di Bogor. Dia mengirim ini kepada saya ya. Selain itu
Saya bacakan ya apa adanya. Setelah kampanye terbuka, ternyata Prabowo kedodoran dalam kurung intelektual, emosional, dan memang sebagian suara awal Prabowo adalah kelompok Islam religius memastikan pilihan ke Amin. Mungkin memang sebelumnya belum memilih. Dan yang cukup banyak ke Amin juga adalah Gen Z. Ini didukung oleh kemampuan dan karisma Anies dan kekuatan tim ses dengan berbagai strategi keren. Desak Anies, K-popers Korea, dan penggemar anime Jepang. Selain itu diduga lembaga-lembaga survei bayaran yang kemungkinan banyak dibiayai oleh titik-titik ya, biar tidak nuduh kan, memberikan data yang banyak mengunggulkan yang bayar. Hingga setelah debat pertama Capres, rata-rata posisi 02 di sekitar 50% dan Amin tetap juru kunci. Tujuan lembaga survei bayaran tersebut merilis data, satu, menggiring opini ada kandidat dengan nilai tertinggi dan mayoritas. Berharap masyarakat memilih the winner karena secara psikologis ini yang namanya bandwagon effect gitu ya. Mayoritas ingin berada dalam kelompok pemenang. Dua, data survei akan dijadikan acuan hasil pilpres jika bisa diakali oleh mereka. Kalimatnya nanti, nah kan sesuai survei yang kami lakukan. Gimana menurut Bang? Ya kalau menurut saya ini bukan soal bandwagon effect ya. Kalau bandwagon effect itu kan kita tidak melihat bahwa ada rencana-rencana lain. Kalau menurut saya ini adalah untuk nanti menjustifikasi ya adanya misalkan politik-politik yang menurut saya kurang bermoral. Ya seperti misalkan katakanlah politik gentong babi itu ya, barrel politik di mana Jokowi dengan sangat intens sekarang membagi-bagikan sembako ya untuk supaya rakyat itu terasosiasi bahwa Jokowi lah simbol daripada sembako yang hebat itu. Nanti dikapitalisasi tuh oleh menteri-menterinya seperti Zulkifli Hasan pada tanggal 29 Desember tahun lalu di Kendal dia bilang bahwa memang itu Pak Jokowi kan, siapa yang ngasih bansos? Pak Jokowi juga. Nah, kalian harus berterima kasih sama Jokowi. Pilihlah Gibran gitu. Nah, begitu juga kemarin di NTT atau di mana tanggal 14 Januari Erlangga Hartarto melakukan hal yang sama juga. Ya, kalian harus berterima kasih pada Jokowi yang memberikan bansos. Nah, politisasi bansos ini ya itu diharapkan menurut survei yang benar nih CSIS itu mengakibatkan 36,6% dari relasinya itu antara orang yang dapat bansos dengan dia akan memilih Prabowo. Itu kan besar sekali 36,6%. Jadi memang menurut saya sih mungkin bukan politik bandwagonnya tadi, tapi bagaimana ini ada pembenaran gitu loh. Ini yang kita lihat sebagai sebuah ancaman pada demokrasi gitu. Yang mengerikan itu maghrib. Kita janji tadi 20 menit, ternyata gak cukup ngomong sama Saganda 20 menit. Kita apa dulu? Break maghrib. Kita ada azan ya. Kita azan dulu kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Sayang. Oh ya. Gitu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan azan dari Habib Hanif ya. Itu azan yang memang khusus dibuat untuk Refli Harun Channel tuh Bang. Oh, alhamdulillah. Habib Hanif ini EPI. Menantu Habib Rizik. Jadi dia azan di sini. Teman saya di penjara dulu tuh. Oh iya. Teman. Gara-gara Undang-Undang 1 1946. Iya, sama pasalnya. Menyebarkan berita bohong gitu ya. Ya, kita lanjutkan Bang. Jadi bukan hanya bandwagon effect. Kalau bandwagon effect ya oke lah, masih bisa sedikit tolerable ya. Ya, tapi artinya, kan kalau survei bohong ya tetap tidak tolerable namanya. Oh betul, kan? betul. Maksudnya artinya tadi lebih pada justified karena sebenarnya kalau bandwagon effect itu kan mungkin adalah dia mengupgrade sedikit dari perorangan yang benar kan gitu. Ya. Kalau saya sih nggak percaya sebenarnya survei-survei ini Prabowo di atas 40% saya nggak percaya. Gitu loh. Menurut saya sih sebenarnya saya nggak percaya gini karena saya dapat data-data dari survei dari luar negeri ya terhadap Indonesia ya. Itu Prabowo tuh sebenarnya di bawah 40% sebelum debat cawapres, ya tapi saya nggak usah ngasih tahu dari kedutaan mana ya. Nah kemudian itu yang membuat Jokowi mungkin panik ya sehingga dia itu kalau dalam istilah main catur itu dia turun gunung kan. Harusnya kan dia di belakang layar tapi akhirnya kan gara-gara dia lihat efeknya itu nggak nendang-nendang Prabowo dan Gibran, dia sekarang turun gunung langsung. Dan brutal. Ya brutal pastilah. Makanya semua kampus sekarang bergerak kan. Jadi kalau misalnya kita bicara di bawah 40% sebelum debat, maka logic thinking kita setelah debat turun lagi, lebih turun. Saya pikir gitu. Mahfud kemarin tuh dapat penambahan 3% ya, dan Muhaimin dapat penambahan 3%. Jadi sehingga mereka ini sekarang ini mungkin turun 6% jadi sekitar 34%. Dan itu yang buat panik sebenarnya. Menurut Anda firm
akan 2 putaran secara teoritis atau bagaimana? Iya, saya masih meyakini 2 putaran itu Prabowo hilang, nggak ada. Oke. Iya, makanya mereka panik gitu. Kenapa? Saya lihat gejolak di masyarakat kan, yang seluruh masyarakat khususnya intelektual yang menyuarakan kebenaran itu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin 02 ini ada gitu. Tapi begini, Bang, apakah mampu itu menghalau seandainya ada sebuah kekuatan yang koersif gitu ya, terstruktur, udahlah daripada kita ngomong TNI Polri BIN lah, misalnya membackup secara penuh pasangan 02 dan berusaha memenangkan, apa ada kemungkinan untuk menghalau kalau mereka punya keinginan seperti itu? Ya kan kalau kita lihat dari kekuatan rakyat ya di 2019 ya, itu kan dengan segala cara kita lihat Pak Jokowi untuk menang, dan kemudian kita sebagai kekuatan rakyat dipimpin oleh Ijtima Ulama itu kan berhasil mengimbangi suara mereka ya, walaupun yang hasil akhirnya itu 44,5% yang didukung Ijtima Ulama waktu itu Prabowo ya, di sana 55% ya. Maksudnya artinya seluruh upaya-upaya yang dilakukan pada dengan politisasi kekuasaan dan anggaran dan lain-lain misalnya itu kan juga tidak berhasil membuat dia itu di atas 60%, 70%. Apalagi sekarang dia tidak berkuasa, Jokowi ini ya kan, maksudnya yang ini yang kandidat ini Prabowo. Bagaimana mentransformasi bahwa Jokowi itu misalkan seperti kata Zulkifli Hasan, nggak cukup Menhan, nggak cukup ya maksudnya? Nggak cukup karena imajinasi orang bahwa orang berterima kasih ya, dimanipulasi berterima kasih ya kan, itu kan disurvei oleh siapa sih CSIS-nya kan 36,6%. Seandainya 36,6% itu dikritik terus, dia kan pasti nanti turun jadi 25%. Nah kalau dia modalnya 25%, dia dapat tambahan suara dari mana lagi? Prabowo ini, ya kan, kalau tidak dari politisasi bansos dan keberhasilan Jokowi, karena dari Prabowo sendiri ya itu kan sekarang dia nggak punya lagi kekuatan, karena yang membesarkan dia selama 10 tahun terakhir ini kan para ulama, Ijtima Ulama, dan itu sudah menarik diri dari dia. Nah kalau partai-partai yang ada, saya lihat, saya muter-muter, misalkan Demokrat, saya nggak pernah lihat ada caleg Demokrat itu memasang fotonya Prabowo Gibran, hampir tidak ada ya. Maksudnya yang saya lihat tuh atasnya SBY dan AHY. Terus nanti misalkan saya lihat caleg apa lagi, caleg yang Golkar. Ya kan kebanyakan juga mereka dirinya sendiri gitu loh, nggak ada dengan Prabowo. Kemudian yang lain. Jadi siapa armnya, kaki-kakinya? Jadi nggak usah jauh-jauh, bro. Saya kan selalu diajak oleh KIB, kuning hijau biru. Oh iya. Itu kelompok sempalan dari Golkar, Goanis, kemudian hijau itu Forum Ka'bah Membangun, P3, dan biru itu Amanat Indonesia, PAN. Kita ke keliling-keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nggak ada tuh hadangan misalnya dari Golkar, dari P3 menolak kegiatan kita. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada militansi juga di partai-partai pendukung itu. Iya, karena mereka gini, mereka takut negatif efek kan. Kalau mereka dukung Prabowo di spanduk-spanduknya. Dengan pengecualian P3 tidak Prabowo ya tadi ya. Iya, maksudnya yang masih yang lain yang Prabowo misalnya. Nanti kan suaranya jatuh ke Gerindra, ya kan, jadi masalah kan. Golkar sendiri kan tetap pengen lebih tinggi daripada Gerindra kan, dia nggak mau dong tiba-tiba suara dia digerus sama Gerindra, karena perebutan pilpres sekarang ini kan tetap paralel dengan perebutan siapa paling tinggi di DPR kan, di parlemen gitu loh. Jadi menurut saya sih Prabowo nggak punya arm ya, kecuali PSI ya. PSI tadi ya itulah yang bansos itu menurut saya. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era. Bang ya, ini ada yang protes, tapi nggak apa-apa ya, saya bacakan protes ya. Ed Refli Harun, kenapa Pak Ganda akhir-akhir ini di podcast dan TV sering muji-muji dan membela Mahfud, padahal Mahfud itu jahat, nggak peduli dengan HAM, dengan 6 laskar FPI, dan telah merusak demokrasi atas pembubaran HTI FPI. Mau jawab nggak Bang ini? Ya jawab dong, karena gini, karena gini kan, kita ini dalam agama saya misalkan Islam, ya pelacur paling buruk pun kalau mau tobat itu diterima oleh Nabi, ya kan, bahkan ada kisahnya sampai dia akhirnya sebelum dia tobat tuh, karena dia mau ketemu sama Nabi mau tobat, akhirnya dijanjikan surga karena dia udah niatnya tobat. Nah Pak Mahfud MD ini sejak dia hantam Jokowi ya pada saat debat cawapres kemarin, itu kan dia
menunjukkan dia mau tobat. Dia bilang semua ini pemerintahan Jokowi ini ada pemerintahan para mafia-mafia, mafia tambang, mafia kehutanan, mafia sumber daya alam, mafia macam-macam, ya kan? Jadi orang mau tobat ini kita harus hormatin dong, justru kita apresiasi. Jangan orang bilang misalkan saya mengapresiasi dia di masa lalunya, enggak, di masa lalu saya ditangkap justru di penjara ketika Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, ya kan, dan dia nggak bela saya waktu itu. Artinya dia bukan bagian daripada demokrasi. Tapi kan ini melihat bahwa Pak Mahfud ini ya dan para guru-guru besar seluruh Indonesia yang sekarang sedang demo di hampir 20 perguruan tinggi sekarang, itu kan sudah istilah saya tobat. Ya kan, kalau istilah Pak Muhaimin dulu ada tobat lingkungan, ya kan sekarang kan tobat demokrasi. Alhamdulillah dong. Dan alhamdulillah juga kita menganggap Caimin juga sedang tobat juga kan? Ya, dia udah dari awal kan bilang kan? Saya mau pindah ke perubahan. Makanya datang kepada Pak Anies siap berpasangan. Itu udah diumumkan Caimin itu sekitar bulan awal Oktober. Iya kan, kira-kira gitu atau September. Nah, kalau Pak Mahfud sekarang ini kan dia tobat, dia kan perubahan intinya. Walaupun Pak Mahfud hari ini mengatakan saya perbaikan bukan perubahan, kita beda terminologi. Tapi buat saya, Pak Mahfud dan seluruh kampus-kampus ini, Sivitas Akademika sekarang melakukan pertobatan nasional dan mereka mengutuk Jokowi untuk tobat juga kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Termasuk kampus saya yang tobat duluan, UGM ya. Kampusnya ini Pak Repli Harun nih. Saya dulu paling sedih, tapi sekarang agak bangga lah sedikit ya. Bangga. Gitu. Jadi sempalannya cuma visipol UGM aja. Gitu masih ya? Ya karena ada Pratikno di sana. Iya. Tapi nggak juga karena saya lihat Sofyan Effendi waktu. Ada Sofyan Effendi ya kemarin ya, yang lebih senior ya. Oke. Nah ini ya. Kopi hitam 85, buktikan omongan saya sama narasumber ini. Pak Prabowo menang satu putaran kurang lebih 55%. Buktikan saja nanti. Gimana Bang ditantang? Ya kan gini kan orang kan nggak boleh cuman asbun. Kalau saya ini kan menganalisis, misalkan secara analisa sosiologi, logik sosiologi, masyarakat di Indonesia ini dari zaman dulu kebagi dua. Masyarakat Islam dan masyarakat nasionalis. Masyarakat Islamnya ini secara potensial, saya nggak mau klaim kan, secara potensial itu mendukung Anies dan Muhaimin. Itu lebih dari 50%, kalau sekarang 60% potensinya. Masyarakat nasionalis ya mendukung Ganjar karena mereka Marhenis umumnya, Ibu Mega, Soekarnois. Ada mungkin sedikit yang kebelah ke Prabowo dan lain-lain. Terus dari mana itu 50%-nya? Kan kita cari dari mana? Kalau ceruk kok lebih gede ya kan? Padahal ceruk ya maksudnya. Maksudnya ceruk itu biasanya kecil kan, ceruknya gitu. Ini ceruk kok bisa lebih gede di antara dua besaran itu kan? Ya bukan, maksudnya ceruknya ini potensi kan ceruk ini kan? Enggak, maksudnya gini. Ini ada Islam, ini nasionalis. Islam ke Anies secara tradisional, ke nasionalis ke Ganjar. Berarti kan tinggal sedikit tersisa ceruk yang sedikit di Prabowo. Kok ceruk yang sedikit itu jadi 50%? Maksudnya gitu kan? Itu yang tadi pertanyaan itu tidak masuk akal. Ya kan kalau saya kan ngomong ini kan ada logiknya. Iya. Tapi belum bisa dijawab tadi. Tidak masuk akal. Kan yang paling penting kan dimenangkan oleh PPK, dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, sama KPU Nasional. Ya itu kan kita bicara potensi tadi. Ya kan kalau persoalan curang-curang ini, tentu kan kita dari pihak 01, 03 sekarang ya, banyak gerakan rakyatnya itu, salam 4 jari dan lain-lain, itu kan berusaha untuk menghadang. Ya kampus-kampus bergerak, mahasiswa bergerak, ini mungkin akan sampai isunya pemakjulan apa segala, ini kan akan bergerak terus. Kalau misalkan tuntutan ini semua dipenuhi, maka Jokowi akan netral. Ya kemarin aja setelah kampus UGM itu melakukan gerakan, Pak Jokowi kan istana ya, bukan Pak Jokowi, istana kan merespon bahwa Pak Jokowi tidak akan berkampanye, ya kan? Nah kita lihat aja benar nggak dia menarik diri dari rencana dia berkampanye dan memihak gitu. Coba kita lihat lagi ya. Survei prestasi melihat kampanye terbuka pasangan Amin dibanjirin oleh para simpatisan no bayaran. Dibikinlah narasi bahwa nomor 2 unggul di survei 52%. Tapi sebelum ini saya mau melakukan sebuah hal yang kritis. Waktu kampanye tahun 1999, Partai Amanat Nasional, itu kan setiap kampanye dibanjiri oleh massa karena ada euforia Amin Rais kan. Tapi ternyata hasil pemilu
tidak seperti yang diduga. Ternyata PAN keok jauh gitu, bahkan dengan PKB pun kalah pada waktu itu. Bagaimana menjelaskannya? Iya, karena gini, karena kan Amin Rais itu kan sebenarnya dia itu bukan tokoh elektoral, ya kan? Amin Rais kan tokoh revolusioner. Iya, iya. Nah, ketika dia mencoba di elektoral, ya dia tidak menemukan, ya seolah-olah dia mewakili Muhammadiyah aja misalkan yang besar. Nah, kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin ini kan dia mengerti betul soal elektoral ini, ya. Dan kedua dia mengerti betul bahwa mereka mewakili dua identitas, satu Islam modernis, satu lagi Islam tradisional, ya PKB ini ya. Dan dulu pada saat Pak Amin berusaha untuk menjadi besar, ya itu memang situasinya itu ya dia itu belum dianggap tokoh elektoral tadi, ya artinya apa? Artinya orang-orang yang ada di kelompok lain, ya kelompok partai-partai lain masih setia di situ. Itu kan zaman 99 tuh orang masih belum ini, dia antara maksudnya gini, mau revolusi Pak Amin ini atau mau apa gitu. Nah, jadi kembali ke sini tadi, ya itu dulu kan Gus Dur misalnya tidak mendukung Amin Rais gitu ya kan. Nah, kalau ini kan jelas Muhaimin ini NU ya dengan banyak kiai-kiai ulama besar mendukung Amin ini. Jadi itu sebenarnya ini beda sama sekali orang ketika melakukan komparasi. Oke, ada satu hal yang dilogikakan yang tadi mengatakan unggul 50 sekian persen. Gini dia logikakan begini. Pendukung Jokowi di 2019 54%. Oke. Terbagi dua kubu antara Prabowo dan Ganjar. Yaitu 27%. Ya. Logika dia. Sementara pendukung Prabowo di 2019 46%. Terbagi dua kubu Prabowo dan Anies sama-sama dapat 23%. Artinya 27 tambah 23 50%. Nah, dia ini simplifikasinya begitu. Ya memang bahkan gini kan. Jadi kan antara logik sosiologis itu kan satu versi. Versi lain kan personifikasi. Pada Prabowo dan pada pada Jokowi. Jadi kalau misalkan Prabowo 44,5 bukan 46, 44,5%, di situ 55,5%. Jadi kalau di total sebenarnya mereka dua ini 100%. Iya kan? Tapi kemana 100%-nya? Kalau 100% duduk-duduk aja, ngapain pusing kan? Justru mereka ini panik karena di bawah 40%. Ini loh yang membuat. Jadi kan kita melihat ada ilmu fenomenologi namanya. Kita lihat fenomena Pak Jokowi panik ke sana, ketemu Sri Sultan. Ketemu Sri Sultan, keluar Sri Sultan mukanya nggak gairah. Bahkan dia konferensi pers, saudara-saudara saya, istri saya, anak-anak saya nggak ada, kalau mau berjuang untuk pemilu sendiri-sendiri aja, saya nggak pernah mendukung. Kan Pak Jokowi bilang dia ketemu Sri Sultan, ketemu politik, tapi nggak ada konferensi pers bersama apa hasilnya. Tapi yang jelas Sri Sultan setelah itu konferensi pers ya bahwa dia itu tidak ada urusan dukung-mendukung. Artinya Jokowi tidak mendapat dukungan dari Sri Sultan, misalnya seperti itu. Jadi Jokowi muter-muter nih panik, nggak tahu dukungan dari siapa. Nah kalau dukungannya dari aparat dia suruh misalnya pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya berkampanye apa segala, ya itu yang nanti dipersepsikan kalangan akademis ya, para penjaga-penjaga moralitas kita, etika kita, profesor-profesor di kampus ini yang disuruh tobat gitu loh menurut saya. Sudah terlalu berlebihan keikutannya. Gitu. Bisa nggak itu mungkin ya, itu alasannya. Jadi mereka 2019 dijumlahkan, kalau memang betul logiknya, sekarang ya udah tenang dong, pasti di 60-70% dong. Iya, jadi kalau misalnya pendukung Prabowo sama pendukung Jokowi disatukan ya 100% mereka. Lalu tinggal kalau yang kalau misalnya yang tidak setia, ya let's say yang tidak setia itu untuk Ganjar sebagian kan, yang gitu kan, atau untuk Anies sebagian. Kalau personifikasi individu Prabowo dan orang memilih Prabowo itu alasannya bukan karena pro Prabowo. Prabowo itu dulu cuma 6%, kalau saya 5%. Gerindra itu identik dengan Prabowo. Gara-gara gerakan ulama dia bisa sampai 12-13% sekarang. Jadi orang memilih Prabowo itu bukan karena personality Prabowo, karena memang nggak ada calon lain. Tapi gini, kalau kita bicara personality ya, apa yang Anda rasakan kan kalau 2014, 2019 sebagian kita barangkali bingung ya dengan person yang diajukan. Satu bekas, katakanlah ada dugaan kejahatan HAM masa lalu, itu dikatakan Agung Gumelar loh dalam video yang beredar. Saya mengulangi Agung Gumelar saja.
satunya orang yang dari anta beranta kita nggak tahu ya, carpenter ya, di pinggir kali ya gitu. Nah, tapi kita akhirnya harus memilih kan di antara dua itu. Di 2019 yang carpenter tuh kita udah tahu, oh begini wataknya. Tambah pusing juga kita. Ini juga lekat terhadap problem masa lalu, problem emosi dan lain sebagainya. Apa yang Anda rasakan ketika sekarang hadir sosok lain? Ya, dua sosok lah, Ganjar dan Anies. Ya, Anies pertama dan gini ya, saya ini kan direktur relawan Prabowo Hatta. Ya, 2014 dan saya 2019 tuh Jurkamnasnya Prabowo, Sandi dan saya kampanye bener. Saya kampanye diminta Pak Joko Santoso tuh ke Banyuwangi bersama Kiflan Zen ya 2019. Jadi maksud saya gini, memang saya pertama melihat bahwa dulu itu kan kita nggak ada pilihan. Kita membanding-bandingkan cuma dua, ya kan? Dan kemudian kita lihat ada berbagai alasan para ulama memilih Prabowo, dan saya ikut para ulama. Saya ini setia dengan Habib Rizik gitu kalau soal gini-gini ya. Luar biasa. Iya, ya nggak apa-apa. Saya bukan orang Islam yang taat seperti teman-teman ya, tapi saya tetap melihat Habib Rizik itu sebagai ulama terbesar yang pernah ada ya dalam dan pernah satu penjara juga. Pernah satu penjara. Artinya saya lihat orang tuh kan yang penting ini bener nih orang bener gitu kan. Mas saya dengan kemampuan otak saya, pengalaman saya puluhan tahun di dunia aktivis, saya pikir dia ulama yang benar itu yang sesuai dengan ulama sebagai pembebas ya. Yang amar ma'ruf nahi mungkar itu ciri yang utama dia, bukan nggak ada yang lain, pasti ada. Nah, maksudnya gini, ikut istimewa ulama, ya kan? Nah, yang kedua sekarang kita lihat bahwa ini kan ada tiga, yang Ganjar dan Mahfud juga sebenarnya dalam track recordnya sama seperti Anies dan Muhaimin, adalah sama-sama aktivis, sama-sama pro demokrasi. Demokrasi ini jangan langsung dibenturkan dengan HTI ya, HTI yang tidak mau ada demokrasi, enggak. Ini demokrasi dalam pengertian ada kebebasan, ada warna lah, bukan otoriter ya. Yang dulu mereka ini ya, baik Anies, Muhaimin, kemudian Ganjar dan Mahfud MD adalah orang yang menumbangkan mertuanya Prabowo. Mertuanya Prabowo ini adalah orang otoriter dulu, ya kan, 32 tahun memimpin, namanya Pak Soeharto. Nah, Prabowo adalah orang yang membela mertuanya waktu itu, berhadapan nih. Ya kan? Nah, saya percaya ini dong, dua orang ini kan lebih bagus. Kalau misalkan Prabowo ini tiba-tiba dia sekarang kita lihat selama 5 tahun berkuasa, balik lagi istilah Ibu Megawati itu seperti New Orba lagi gayanya, wah ini bahaya dong. Bagaimana kalau dia nanti presiden, baru ini Menteri Pertahanan, bagaimana dia bisa seenaknya meninggalkan pendukung-pendukung dia, para ulama dan seperti saya apa segala, tidak ada izin. Ya kan, itu kan betrayal dong, ya kan, pengkhianatan terhadap pendukungnya. Nah, maksud saya itu artinya apa? Artinya buat saya sih, saya itu kalau pilihan itu pasti yang terbaik itu ya adalah yang satu, dia Anies Muhaimin ini dia percaya demokrasi dan warnanya sama saya sebagai orang Muslim, ya saya lebih dekat kepada mereka gitu. Nah, itu rasional voter itu. Rasional voter. Jangan orang bilang, oh lu politik identitas. Udahlah, jangan ajarin saya soal politik identitas. Saya itu membahasnya itu udahlah, capek saya bahas politik identitas itu. Nah, kalau Ganjar dan Mahfud dia juga menawarkan demokrasi, iya kan? Tapi dia marhen, kan? Identifikasinya bukan kita, bukan gitu, kita. Walaupun ada Mahfud di situ sebagai bagian dari ini, tapi kan kita bicara presidennya siapa, gitu kan? Nah, jadi menurut saya itu memang kalau pertanyaannya, saya milih Anies ya karena ada pilihan. Kalau 2019 tidak ada pilihan. Gitu loh. Ibaratnya bagi kita menjemput, kita pasti akan pilih Anies, ya kan? Ya kalau sekarang menurut saya Kemarin agak pusing kepala kita ya. 2014-19 ya pusing lah. Jadi saudara sekalian, saya mengundang Bangsa Ganda sebenarnya untuk Parmin ya. Saya awalnya mau Parmin itu lebih Jawanis, lebih orang cilik, lebih orang kecil. Tapi Parmin itu panggung rakyat menanti perubahan. Jadi tapi sebentar, saya boleh ini ya. Jadi gini Pak Repli Harun, ini kan sekarang ini bangsa ini ya, ini bangsa besar. Ya. Cobalah dipikirkan, jangan istilah-istilahnya tuh harus Jawa sentris lagi. Ya kan? Kita harus betul-betul semangat 1928 itu Sumpah Pemuda ya, sebagai sebuah bangsa besar. Ya, ini kan sekarang ini kan pertarungan ini kan kita lihat memang sedikit-sedikit pertarungan di Pulau Jawa. Kebanyakan capres-capres itu mutarin di Pulau Jawa apa segala gitu ya.
ke depan ini memang harus disetting ya agar Indonesia itu bisa betul-betul istilah Anies itu Indonesia forever itu. Ya, supaya kita ini sebagai bangsa besar jangan nanti ya istilahnya nanti kalau capres harus semua mesti pasangannya capres-cawapres Jawa. Bahkan misalkan kayak pasangan nomor 2 ini kan kalau di Amerika tuh udah dianggap satu apa gitu ya. Di Amerika tuh tidak boleh capres dan cawapres itu dalam satu negara bagian yang sama, satu state, nggak boleh. Dia harus pisah. Ini sama-sama orang Jawa Tengah misalnya kayak gitu ya kan. Gini-gini loh, ke depan tuh kan kita harus lebih inilah, terus warna ideologinya juga harus ini. Jadi pluralistik ya, bukanisme itu harus lebih dikembangkan untuk berbasis ke Indonesia. Itu aja pesan saya gitu. Tapi Parmin itu nothing to do dengan Jawa dan tidak Jawa. Iya, tapi karena istilah wong cilik tadi kan, itu kan sebenarnya kan maksudnya mewakili representasi rakyat Indonesia yang masih terbelakang. Kita bisa lebih bicara ke depan aja kaum miskin. Ya kan, atau rakyat tertindas, atau apa namanya ya, kalau mau Islam mustadafin, ya kan seperti itu. Nanti kita koreksi pahamannya. Luar biasa. Ya, saudara sekalian, silakan Bang untuk closing statement. Ya, kita 40 menit juga ternyata. Ya, kembali ke ini ya, ini closing statement saya ya, kembali kepada rakyat Indonesia. Bahwa survei-survei itu ya anggap aja ya sebagai sebagai variasi informasi. Ya, sekarang itu beda dengan zaman survei itu ketika dilakukan. Ya, survei itu dilakukan tahun 60-an gitu ya, 50-60-an itu di Amerika mulainya. Itu survei-survei kuantitatif itu karena belum ada big data. Ya, sekarang dengan big data kita bisa memantau, kita bisa melihat tren-tren di Google Trend ya, kita bisa lihat Google Search itu yang gratis, kita bisa lihat di di beberapa laporan big data seperti yang dilakukan oleh Ismail Fahmi misalkan, Drone Emprit dan lain-lain banyak. Jadi nggak usah takut ya, kita bisa melihat ya crowded itu bisa sourcing itu bisa kita lihat crowded di darat ya, artinya ketika Pak Anies dibandingkan Prabowo dibandingkan Pak Ganjar tuh kalau turun ya, Pak Muhaimin kalau turun lebih banyak mana sih masanya turun gitu loh. Ya kan. Yang kedua kita lihat itu mobilisasi, kalau mobilisasi nanti mau nggak sih dia kalau nggak dikasih duit kan gitu. Nah yang ketiga kita lihat di dunia internet, dunia maya ya kan, kita lihat yang paling banyak dipercakapkan mana sih kan trennya, misalkan Anies ketika dia masuk TikTok, ya kan, itu TikTok kan disapu semua sama Pak Anies kan. Akhirnya orang K-popers apa segala itu. Iya, itu kan Anies Bobel, Abah Anies dan lain-lain. Jadi artinya kita nggak usah takut, kita optimis, jangan kemakan propaganda dari model-model survei yang keluar yang menurut saya itu bukan survei tapi sure pay. Sure pay ya, sungguh dibayar ya. Tapi gara-gara itu ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin titipkan. Ini mohon maaf, tiba-tiba saya ikut. Ingat yang ini. Menurut Bang Ganda, gimana gerakan kampus ini? Snowball effect-nya itu sampai mana? Muter-muter di situ aja atau gimana ini? Nah kan soalnya ini sudah ada kalau besok IPB kemudian macam-macam. Ini bahayanya kampus ini yang sekarang ya. Ini saya kasih tahu sama lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab ya. Kalau dulu yang bergerak mahasiswa itu kita masih bisa mengontrol permainan. Karena apa? Karena dosennya kita bisa ingatin, ini udah keterlaluan. Ya, anak-anak harus disuruh masuk kampus lagi, ya belajar lagi dan lain-lain. Tapi kalau bukan hanya mahasiswa, dosen-dosennya udah ikut sekarang ini mengkritik pemerintah. Ya, kalau tidak cepat diajak berunding, tidak cepat diajak dialog, ini bisa satu dosen itu seperti saya dosen, kemudian Bung Repi dosen, ya kita bilang aja mahasiswanya kalau demo, ya nanti malah saya kasih nilai A. Nah, itu kan ada kemarin waktu 2019. Coba bayangin semua dosen tuh bilang sama mahasiswanya silakan demo dan demo dikasih nilai A. Itu seluruh Indonesia, jutaan mahasiswa, total itu jutaan mahasiswa, itu bisa ngancurkan. Pokoknya ada demo, selfie di depan demo, kemudian kirim. Ngeri Pak. Jadi hati-hatilah, ini bisa ngarah ke chaos. Jadi harapan saya janganlah disepelekan seolah-olah itu, ya seperti Gibran bilang,
Ya, itu silahkan aja nanti sebagai bahan evaluasi, ya kan? Ya itu kan tanda-tanda orang nggak mau dialog. Ya. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana keyakinan Anda bahwa pemilu ini bisa demokratis? Apakah fatalistik harus tanpa Jokowi? Itu aja. Atau tetap dengan Jokowi dan kita harap dia bisa sadar? Ya kalau menurut saya, ya ini sampai tanggal 14 ini, Ya. gerakan-gerakan itu akan membuat ya, Jokowi ini akan mengurangi potensi-potensi kecurangan itu. Ya, jadi bisa jadi sekitar kecurangan mungkin terjadi juga 30%, 40% gitu. Kalau tekanan ini terus ya seperti ada sekarang snowball efek ini gitu. Nah, kalau ada 30%, ya nanti bisa kita pertengkarkan lah ya di karena sekarang kan orang dengan HP ini bisa motret hasilnya langsung di tingkat TPS. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada suara dari luar kayak model di Malaysia tahun 2019 udah dicoblosin gitu ya. Susah sekarang ini. Karena sekarang sistem HP sekarang ini bisa transfer langsung dari foto bisa langsung angka kan. Bisa ribut gitu. Ya mudah-mudahan sih di bawah 30% kecurangannya gitu. Kalau di bawah 30% tetap 2 putaran berarti? 2 putaran. Oke, itu pun dibantu kecurangan. Kalau tidak dibantu kecurangan, 02 nggak akan lolos. Ya feeling saya sih. Ini menjawab pertanyaan ya. Iya. Oke, saudara sekalian, terima kasih Bang Ganda ya. Terima kasih Bung Repli. Mudah-mudahan ini menjawab keraguan tentang 52%. Jangan khawatir, 52% itu sekadar propaganda saja dan tidak proven ya, dari sisi ilmu sosial, dari sisi realitas kasat mata yang bisa kita lihat, ya kan. Kita juga bingung, kok ada calon yang kagak pernah kampanye, tidak pernah rame kampanyenya, entah kampanye di mana, kaki terseok-seok. Kalau kampanye harus dimobilisasi dulu, harus dengan ini segala ya. Mungkin dengan ini. Tiba-tiba surveinya tinggi dan dibantu teman-teman kita yang lembaga survei. Wah, lalu kemudian diberitakan lagi biar ada efek bola salju juga. Nah, mudah-mudahan gerakan-gerakan pembohongan tadi ya. Iya, pembohongan publik dong. Pembohongan publik seperti itu tidak berlanjut karena pada dasarnya manusia akan mati juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadas. Coba. Anies jadi presiden. Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Nomor 1 yang kita pilih. 2024 Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan buat Jakarta